Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita kembali lagi ke Qatar Master 2024. Dan para pemain sudah memainkan game ke-6-nya kemarin malam kawan. Kemarin sebelum game ke-6 dimulai, ada dua nama yang nongkrong di puncak klasemen grup A. Ada pecatur India Murali Karthikeyan kawan bersama pecatur Armenia San Sargsyan dengan 4,5 poin kemarin sebelum babak ke-6. Mereka berdua bertemu di babak ke-6 saling baku hantam, di mana baku hantam itu dimenangkan oleh San Sargsyan, membuat Sargsyan sekarang memimpin turnamen sendirian dengan 5,5 poin, hasil dari 5 kali menang dan 1 kali remis. Diikuti Salem Saleh, Andriy Stepenko, dan Arjun Erigaisi dengan 5 poin, selisih setengah poin, masih cukup ketat kawan. Dan untuk game yang akan kita ulas ini, admin ingin melihat permainannya Arjun Erigaisi. Di Catur Mini ada juga kawan-kawan yang merequest permainannya Murali Karthikeyan menghadapi Ali Reza. Nanti coba saya cek ya, apakah ada game yang cukup bagus yang admin belum tahu. Ya tentu admin akan mengulasnya di channel kedua Catur Mini. Bagi kawan-kawan yang belum pernah mampir, silakan mampir ke channel Catur Mini kawan. Di sini admin mengulas game-game brutal ya, subscribernya masih belum banyak ya. Ya hampir mendekati 4.000 sekarang, sudah ada 65 video, ada video shot juga kawan. Ya ada beberapa jebakan-jebakan yang admin ulas lewat video shot, dan juga admin membuat video shot mengenai pola skakmat. Bagi kawan-kawan yang belum tahu pola-pola skakmat, bisa kalian lihat di video shot Catur Mini kawan. Baru ada 2 video yang admin upload di playlist pola skakmat kawan. Oke, perkenalan admin dengan channel kedua admin ya, Catur Mini, bisa kalian kunjungi seperti biasa. Link ada di kolom deskripsi. Nah, kita kembali lagi ke Qatar Master 2024, dan game yang akan kita otak-atik ini permainannya Arjun Erigaisi menghadapi David Parafian. Seperti yang saya sebut di video sebelumnya, Arjun ini dalam misi untuk mengumpulkan poin FIDE Circuit. Poinnya sekarang disalip oleh Fabiano Caruana, tertinggal 16 poin. Caruana 1 bulan ini kawan jor-joran. Caruana mengikuti 2 turnamen terbuka di Amerika Serikat. Tidak biasanya seorang Super JM 2800 bermain di event terbuka. Tidak biasanya. Karena ingin mengumpulkan poin dari FIDE Circuit kawan untuk mendapatkan tiket ke kandidat lewat jalur FIDE Circuit ini, akhirnya rela turun gunung Fabiano Caruana dan memenangkan 2 turnamen terbuka di Amerika Serikat itu. Nah, Arjun masih punya kesempatan untuk mengumpulkan poin lewat turnamen ini ataupun turnamen-turnamen berikutnya kawan. Ada World Rapid Chess Championship, ada World Big Chess Championship yang bisa juga mendapatkan poin FIDE Circuit. Oke, kita nikmati permainan Arjun versus David Parafian. Arjun mengawali dengan ready opening, kuda F3, ada pion D5, pion C4, ready gambit lagi kawan. Arjun meniru permainan dari Domaraju Gukes pada game ke-11 menghadapi Ding Liren dengan ready gambit ini. Dan yang menariknya, David Parafian juga melakukan hal yang sama seperti permainannya Ding Liren, dorong maju pion D4. Masih tetap sama kawan sampai langkah ketiga, pion B4 mencegah pergerakan pion C5. Tetap pion C5 seperti halnya Ding Liren dorong pionnya di game ke-11. Baru di sini Arjun membuat langkah yang berbeda. Idenya sama, gambit kawan, tapi dengan gajah B2. Kalau Gukes kan pion E3 ya. Kemudian Ding Liren berpikir lama sekali dengan kuda F6-nya. Diikuti pion A3, kemudian gajah G4. 5 langkah menghabiskan 1 jam pada game ke-11. Akhirnya otaknya capek di permainan middle game atau end game, menteri blunder C8 kawan. Arjun memilih langkah yang berbeda dengan gajah B2. Kalau pion C pukul pion B4, maka gajah ambil pion D4. David Parafian kembangkan kuda F6 terlebih dahulu. Pion G3, Vicenzo sayap raja, dan David Parafian meluncurkan serangannya kawan dengan pion H5. Menteri A4 skak, atau kalian Vicenzo langsung gajah G2, ya pion hitam ini akan didorong. Mungkin di sini kalian rokade, pion H pukul pion G3, pion F ambil balik pion G3. Tapi Arjun memilih langkah yang lain, keluarkan menteri ke 4 skak, blokade dengan gajah D7, blokade ancaman dengan pion B5. Kalau dengan pion A6 ya percuma ya, pion dalam posisi kena pin terhadap benteng di belakang, percuma. Di sini kawan,
Hitam melanjutkan dengan dorong maju pion H4-nya. Dan kuda ambil pion H4. Pion E5 sekarang. Memang korban pion tadi untuk defleksikan posisi kuda agar pion ini kawan menguasai ruang-ruang pusat putih. Tapi bukan langkah yang kuat menurut engine. Menurut komputer, pion G5 langsung saja dorong-dorong pion di sisi raja untuk mempercepat akselerasi. Kuda mundur ke petak F3 disusul dengan langkah kuda C6 kawan. Kalau pengorbanan kuda ini diterima, ambil balik tempo ancam menteri, pion ini siap dorong juga bisa mendapatkan kuda nantinya. Tapi kemungkinan di sini kawan, hitam akan melanjutkan dengan langkah gajah G2-nya terlebih dahulu. Dorong pion G4, kuda H4, dan kuda ini ke petak E5. Jalur komputernya seperti itu dengan dorong pion G ini. Tapi memilih dengan pion E. Pion D3 langkah bagus, perkuat rantai pion, juga berikan tempat bagi kuda untuk segera berkembang. Kontrol juga petak E4, menghentikan laju pion hitam kawan. David Parafian tetap dorong pion E4-nya. Pion dipukul pion E4 dan benteng luncur ambil kuda H4. Ambil, baru kuda ambil balik pion E4. Menteri siap caplok dengan kuda mengincar petak F2. Gajah G2, menteri ambil pion H4, benteng F1. Kalau kalian caplok, ya seperti ini jadinya ya. Benteng geser ke F1, kemudian hitam mungkin akan keluarkan gajah untuk serang benteng kembali kawan. Nah, engine menyarankan korban kualitas, kembangkan kuda terlebih dahulu. Tentu ya ada tempo ya, bagi benteng ini menghindar tidak mungkin ya. Gajah terlebih dahulu, kembangkan tempo, menteri mundur, benteng geser, dan bisa melanjutkan dengan pion G6 terlebih dahulu kah, atau gajah ke petak G4 untuk serang pion ini kah. Jika kuda ini langsung diambil, jadi memilih dengan benteng F1 saja Arjun bermain. Nah, gajah ini segera reposisi merupakan opsi yang bagus kawan untuk segera berikan tempat bagi kuda untuk berkembang. Karena coba lihat adanya pion mengganggu kawan, kuda tidak bisa lagi ke petak C6. Ke petak E6 kah, gajah ke F5 kah, ini juga cukup bagus. Tapi memilih dorong maju pion F5. Arjun melanjutkan menteri mundur ke C2. Di sini ada pion A6 untuk membuka lajur A kawan. Backup dengan pion A4, tetap pion A pukul pion B5, pion C pukul balik pion B5, baru sekarang gajah E6 untuk mengawasi ruang terang ini, untuk berikan dukungan bagi pionnya maju terus. Kuda D2 melanjutkan pengembangan menantang pertukaran kuda, ditolak dengan langkah gajah D5, perkuat petak E4-nya. Biarkan saja putih yang mendahului dan hitam akan mempunyai pion yang sangat bagus. Arjun memilih dorong maju pion A5 terlebih dahulu. Ya ada opsi kawan untuk melakukan baku hantam sebetulnya. Coba kita lihat. Kalau di sini putih mendahului pertukaran seperti ini, kuda pukul kuda E4, tentu ya dengan kekuatan pion-pion di center ini cukup merepotkan bagi putih. Ada opsi juga seperti ini kawan. Nah, dorong maju pion E3, kuda caplok pion F2, benteng ambil kawan. Nah, coba lihat di sini. Juga merepotkan sekali ya. Menteri ambil pion F5 dan seterusnya. Silakan kalian lanjutkan sendiri. Tapi menurut engine, putih baik-baik saja. Putih baik-baik saja. Oke kawan. Di sini pion A5 dipilih oleh Arjun. Kuda D7 sudah saatnya berkembang. Memilih dengan pion G6. Masih cukup bagus juga untuk ya berikan akses bagi gajah untuk berkembang ke petak H6 kawan, juga perkuat posisi rantai pion. Benteng angkat naik ke A3 untuk perkuat baris ketiganya. Di sini dorong pion C4. Blunder kawan, termasuk blunder. Apa yang menjadi masalah? Langkah pion C4 ini memperlemah pion D4. Memang tujuannya discover. Langkah terbaiknya kuda tetap segera berkembang kawan, agar benteng ini juga cepat ikut bermain juga kalau ingin menuju pusat atau tetap berada di lajur A. Tapi paling tidak kuda bisa backup rajanya jika sewaktu-waktu raja dalam posisi terancam skak. Kuda merupakan salah satu perwira terbaik untuk menemani raja.
Tapi dorong maju pion C4, persiapan garbu, discover juga. Tapi benteng punya tempo, benteng H3. Menteri G4. Inilah tempo yang didapat oleh hitam juga ya. Ancam gajah, persiapan juga di sini kawan. Kuda, sikat kuda. Gajah, ambil kuda terlebih dahulu, 2 opsi terkuat. Arjun memilih dengan langkah kuda pukul kuda E4 terlebih dahulu sebelum juga kena garbuan kawan. Ambil balik menggunakan pion, langkah terbaik. Benteng G3 terlebih dahulu serang menteri. Tak perlu saya tunjukkan ya, jika putih sikat kuda ini terlebih dahulu ya dengan gajah. Ya 11-12 tetap kawan menggunakan pion. Dan benteng G3. Nah setelah kuda pukul kuda, bagaimana jika menteri ini ambil gajah terlebih dahulu? Kuda bisa lari, tempo skak, raja F7. Nah di sini benteng H7 skak, raja ambil kuda, diikuti gajah ambil pion D4. Wassalam kawan, posisi raja sangat tidak nyaman. Mau bergerak kemana kalian? Bergerak ke petak G5, menteri ke C3 kawan. Coba lihat, sangat berbahaya. Kalau raja ini bergerak ke petak E6, masih menteri C3 kawan. Sangat tidak nyaman posisi raja. Memilih dengan pion langsung ambil kuda E4 dan benteng G3. Di sini gajah B4 skak terlebih dahulu. Geser saja petak D1, menteri mundur ke E6 dan gajah ambil pion D4, lanjut Arjun. Cukup menarik kawan. Sampai langkah ke-24 sudah tidak ada permainan rokade. Raja putih sudah geser dari tempatnya. Raja hitam masih mempunyai kesempatan rokade jika kuda berkembang dan bisa rokade panjang. Lanjut, sangat liar kawan. Mungkin beberapa analisis terlewatkan oleh admin. Silakan kalian tulis di kolom komentar saja kalau ada pertanyaannya ataupun punya ide yang lain kalian tulis. Kalian mungkin juga bisa review apakah ada analisa dari admin yang melenceng. Bisa kalian kritik atau kalian review ya. Bisa kalian tulis di kolom komentar. Memang saya lihat tadi game ini cukup kompleks kawan. Admin saja bingung mau menjelaskannya seperti apa. Kalau lurus-lurus saja mengikuti langkah game, sepertinya kok bukan gaya admin ya. Oke, lanjut kawan. Di sini benteng ambil pion A5, lanjut David Paravian. Cukup kuat, peta A1 masih ada gajah kawan, tidak bisa menusuk di baris pertama. Ada gajah C3 menantang pertukaran. Langkah kuat lainnya kawan, benteng ini ke peta E3. Tapi memilih gajah ke C3 menantang pertukaran dan menteri D6. Perkuat posisi gajah dan juga persiapan discover check open skak. Dengan benteng ambil pion B5 ini juga bagus. Agar cepat kuda ini juga bisa lompat ke petak C6. Tidak ada pion yang mengganggu kawan. Selain itu juga untuk backup gajah. Gajah pukul gajah, ambil balik. Kalau ada serangan kawan, masih ada kuda C6. Nah, mempunyai tempo yang lebih cepat. Kuda ini aktif. Tapi memilih dengan langkah menteri D6. Raja geser ke C1 terlebih dahulu atau juga langsung jual beli di sini kawan. Jual beli di sini. Nah, ambil balik diikuti dengan langkah menteri ke petak C3 menantang pertukaran. Kalian unggul kualitas perwira. Apa salahnya untuk mencoba simplifikasi untuk juga mengawasi petak A1. Memilih raja C1 saja untuk membuat rajanya nyaman kawan. Dan gajah A3 merupakan opsi terkuatnya. Memilih benteng ambil pion B5 terlambat. Karena gajah pukul gajah ambil balik oleh menteri. Kemudian gajah ambil pion E4. Untuk mengembalikan jumlah pion kawan. Posisi pion terancam, menantang pertukaran. Menteri nanti juga langsung tempo mendapatkan skak kawan. Dorong maju pion C3. Gajah ambil pion G6 skak. Raja maju ke E7. Benteng ambil pion C3. Arjun unggul kualitas perwira, unggul jumlah pion. Sudah jelas dalam posisi menang. Kuda C6, menteri D2. Persiapan keluar kawan. Di sini ada menteri A4 dan menteri E3 skak. Langsung ke petak G5 yang kuat. Mumpung baris kelima ini terblokade oleh gajah dari pengawasan benteng kawan. Ini yang lebih kuat. Tapi dengan menteri E3 dan hitam salah respon dengan raja F6 mendekati gajah. Dengan gajah petak E6 kawan untuk blokade dan juga membebaskan akses bagi
benteng-benteng menteri-menteri untuk menjaga baris kelima, baris keempat. Tapi posisi putih masih cukup bagus, sudah kepalang tanggung, posisi raja dalam posisi yang terbuka, kalah materi kawan. Oke, menteri etika skak, raja F6, gajah mundur ke C2 terlebih dahulu, tempo ancam menteri, menteri A1 skak, raja naik menyerahkan bentengnya kawan, menteri ambil benteng dan giliran Arjun keluar menyerang lagi. Menteri F4 skak, raja E7, benteng E3 skak, blokade dengan gajah, menteri C7 skak. Untuk langkah-langkah yang lain ya, di posisi ini silahkan kalian otak-atik sendiri, anggap saja raja F8 nanti gimana kawan, pergerakan yang lain, blokade tidak mungkin lagi ya. Raja bergerak ke peta F6, langkah-langkah yang lain bisa kalian otak-atik sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan ya silahkan kalian tulis di kolom komentar. Benteng F3 skak, gajah F5 kawan. Di sini gajah pukul gajah, kuda E5. Kenapa tidak disikat? Ya, menteri akan peta D6. Nguber-nguber aja terus kawan. Saya pilih jalur ini saja supaya cepat skakmat. Untuk jalur yang lain silahkan kalian cari sendiri. Memilih dengan langkah kuda E5, ancaman skakmat tak terhentikan. Menteri D8 skak. Raja mundur ke F7. Silahkan kalian otak-atik ya. Kalau mundur ke sini atau ke sini terserah kalian. Ke sini tidak bisa ya. Kalau ke sini terserah kalian. Tetap skakmat kawan. Mundur ke peta F7 dan gajah dikorbankan. Skakmat dengan benteng F6 skakmat. Itulah permainan liar dari permainannya Arjun Erigaisi versus David Paravian. Yang liar ini David kawan, bukan Arjunnya. Di awal-awal pembukaan, awal-awal permainan sepertinya Arjun bertahan ya. Tapi Arjun mampu keluar dari tekanan, berbalik kawan. Menang di langkah ke-42. Oke, semoga permainan Arjun ini bisa menghibur kalian. Sekali lagi bisa jadi bahan permainan kalian dengan Ready Gambit kawan. Ready Gambit. Di video game ke-11 saya sudah jelaskan apa maksud Ready Gambit jika diterima. Silahkan kalian putar lagi kalau kalian ingin belajar mengenai Ready Gambit Accepted ini kawan. Tak perlu saya ulangi lagi. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian, like, komen, serta subscribe. Dan mampir juga ke channel kedua Catur Mini kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.